Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryana. Saya adalah salah satu guru MAPA PAI dari SMP Atibian, Desa Trajaya, Kecamatan Pelasah, Kabupaten Majalengka. Saya adalah salah satu mahasiswa PG dalam jabatan batch ketiga pada tahun 2025 dari LPTK UIN Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video praktek pembelajaran saya yang telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober tahun 2025 di kelas 7 dengan tema iman kepada malaikat Allah. Kepada para penilai dan semuanya, selamat menyaksikan video pembelajaran saya dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kabarnya sehat? Alhamdulillah baik. Kita kesehatan sehingga bertemu kembali di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Namun sebelum kegiatan mulai, saya akan mengatur dulu sehingga keberadaan kalian, ada yang hadir atau tidak. Siapa yang hadir sekarang? Di semua. Nah, alhamdulillah katanya semuanya. Berarti yang mendatang semangat pembelajaran. Jadi kesempatan pada ini kita akan membahas materi dengan tema iman kepada malaikat imun. Lalu kita mulai pembelajaran kelasnya untuk memimpin doa dan nanti ya silakan kelasnya untuk doa. Sebelum lanjut kegiatan berikutnya, sebagai rasa cinta kita kepada negara kita, kita wajibnya setiap pagi ya paling tidak seminggu sekali melakukan Indonesia Raya. Kita akan coba pakai teks di sini ya, teks Indonesia Raya. Nanti saya cari dulu ininya, gerakan aja. Nah, kita mulai. Semuanya diri dulu.
Nah, di sini kita akan bahas materi 10 yaitu iman kepada malaikat satu kita semua kita harus tahu dulu ya, arti dari iman. Iman ya, bukan iman. Nah, iman kita tahu dulu arti iman. Cuma kan iman kepada siapa? Iman kepada Allah. Iman kepada kita terus kepada yang kenal apa namanya pun apa satu dua tiga terus enam. Nah, mau kita bahas ini, kita akan membahas iman pada malaikat. Kita dulu apa itu iman, apa itu malaikat, apakah harus atau wajib? Ya, iman. Karena kita tahu dulu apa itu arti iman. Ya, iman. Jadi kita setelah iman, kita malaikat. Siapa itu malaikat? Dari apa malaikat? Ya. Siapa itu malaikat? Nanti sini. Supaya kita tahu paham. Mereka kemudian sekarang iman. Arti iman. Ini secara sederhana adalah percaya sepenuh hati. Saya tanya nih, satu contoh. Nah, kok suara apa itu? Ada nggak ayam? Kelihatan nggak sekarang? Mana sob? Emang tembus pandang ke depan? Itu kan suaranya ada kan? Ayamnya ada kan? Warnanya tahu kan? Seperti apa? Tapi di sini kan tidak bisa melihat. Ya? Tapi pasti ada karena ada apa? Ada suara. Apa? Percaya itu ada. Berarti di sana ada ayam. Berarti percaya penuh. Nggak mungkin kan? Misalnya suara ayam kan? Di sana misalnya dicari tidak ada. Ayam tidak ada lah. Tidak ayam. Tidak ayam. Wah, supaya suara baik. Bahasa Sunda nama. Nah itu disebut nama. Sebut apa? Ada suara doang. Tidak ada bentuknya. Nah, apa itu? Nah, apa? Gaib. Tapi suaranya ada. Bentuknya tidak ada. Seperti itu. Itulah namanya iman. Percaya seperti kursi, meja, percaya yang buat. Iman percaya. Tahu yang buatnya? Ya, ini manusia. Kita tahu siapa yang bikin, kapan. Arti iman percaya. Pasti ada yang buat, nggak mungkin. Tahu juga ini pohon, langit, tanah, ada ya pakai sifat Gusti Allah. Kita bahas. Jadi arti sederhana itu adalah percaya
sepenuh hati, ada yang itu ada, walaupun tidak kelihatan. Dalam Islam, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Jadi iman bukan hanya percaya, tetapi juga dibuktikan dalam sikap perilaku sehari-hari. Jadi kita akan membahas lebih baik. Kita datangkan ada iman baru. Sebelum kita mulai ke berikutnya, saya akan memberikan sebuah tampilan video lah, wawasan kalian nanti pahami seperti apa itu, malaikat seperti apa itu, nah itu seperti apa, dibuat dari apa, kapan sebenarnya. Ini ada sedikit tayangan video, semoga dapat membuka pikiran kalian. Ini oh seperti ini. Apakah malaikat seperti yang digambar di film-film atau mana? Nanti kita coba lihat dulu sini. Ya, cari sini. Jika Jibril, Mikail, Israfil dan Israel sebagai pemimpin seluruh jumlahnya hanya Allah yang mengetahui. Rahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah telah menciptakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israel sebagai pemimpin bagi seluruh malaikat jumlahnya Allah yang mengetahui. Mereka bertugas mengatur semua kegiatan makhluk Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Pimpinan dari seluruh malaikat Allah yang terakhir diciptakan adalah malaikat Jibril. Ia dikenal juga dengan sebutan malaikat maut. Besar, kuat, rupa dan bentuknya sama persis dengan malaikat Israfil. Dan kabar ceritakan bahwa menciptakan malaikat maut Israel perihal penciptaan dirahasiakan bagi seluruh makhluk yang tinggal di langit, serta ditutupi dengan 1000 lapis hijab yang terbuat dari cahaya. Mengenai besarnya adalah, andaikan seluruh air lautan dituangkan di atas kepala, maka tidak ada satu tetes pun yang jatuh. Dan jauhnya perjalanan jarak antara Masrik atau timur dan barat itu bagaikan seorang yang sedang menghadapi hidangan di atas meja makan. Dan besarnya alam ini bagi malaikat maut Israel seperti seseorang yang tengah membolak-balik sekeping uang logam. Pada saat penciptaan malaikat Israel, ia diikat dengan 70.000 rantai, dan setiap rantai panjangnya 1000 tahun perjalanan dunia, dan tidak ada satupun malaikat Allah yang mengetahui di mana tempatnya berada, bagaimana rupa sebenarnya. Maka tatkala Allah menciptakan al-maut, dia mempercayakan al-maut pada malaikat Israel untuk menangnya. Malaikat Israel bertanya kepada Allah, ya Allah. Cuma dua, waktu 1 menit. Nah, waktu bikin dua pertanyaan yang telah disimak tadi. Sudah. Sekarang 1 menit. Ke angka 5. Satu. Pokoknya tadi apa yang kalian tangkap permasalahan tadi? Jadi
Apa yang kalian video tadi ya, bikin memahami. Tapi kenapa ini ya, atau bagaimana mana bikin aja kita pertanyaan atau dua pemahaman kan manfaat internet ya. Kita coba di sini. Ditanyakan apa yang kalian pahami dari Lukas 14 kita. Lukas apa yang dipahami dan tersebut ya. Buat tadi nah ya lagi coba cari-cari jangan bilang dua
satu pertanyaan. Nanti ini akan menjawab akan kelompok ini. Kelompok satu mana? Udah sebutkan. Apa yang harus disiapkan oleh seorang muslim untuk menghadapi kematian? Ini sebab ini ya beda cuy bebas sehingga kami apa yang harus disiapkan untuk apa kita kumpul harap kita harus kumpul ibadah atau bagaimana bla bla bla. Obat gimana jawabnya? Persiapan untuk kematian gitu. Nah, ayo Ali memperbanyak amal, di antaranya memperbanyak amal. Ada lagi tambahan? Ada lagi? Ada. Tadi kan di sini kan tadi di video itu menceritakan malaikat siapa? Hah? Ayo, menceritakan video apa ya? Tadi video menceritakan siapa ya? Malaikat Israil, terus udah Mikael, terus Jibril. Nah, tadi itu dalam Kristus menceritakan ada beberapa malaikat yang kita bahas kan iman kepada malaikat. Di video tersebut di sana itu menceritakan para malaikat, di antaranya malaikat Jibril, terus Israil dan Israfil. Nah, berarti tadi siapa tuh? Apa yang harus siapkan menghadapi kematian? Berarti kita harus berhadapan dengan siapa? Malaikat siapa kita? Berarti kita harus siap-siap menghadapi malaikat. Apa yang harus disiapkan? Karena apa? Seperti malaikat tadi cerita di video, seperti apa penceritaannya? Rupanya seperti apa? Ayo. Ingat nggak tadi? Mukanya buruk atau gimana? Sok apa yang diingat tadi video tayangan? Malaikat Israil itu kepalanya berarti di atas ada kepala, terus di belakang, terus di depan, di bawah. Terus apa tuh? Kalau yang di atas untuk siapa itu? Para rasul. Yang di belakang itu siapa itu? Yang di depan? Para mukmin salat. Yang di bawah? Mata. Seperti itu. Nah, ini tuh. Itu maksudnya. Ya berarti depan, kanan, belakang, atas, bawah ada tuh. Gak bakal luput. Kita akan nggak bakal lepas dalam Israil. Pasti kita akan menghadapi. Makanya apa yang harus siapkan? Badannya segede Abraham, bukan mah, sepertinya saya begini, kita nggak bakalan bisa luput dari kematian. Makanya apa yang harus seperti yang satu di antaranya banyak beramal saya itu banyak. Dia itu pelajaran ini amal soleh. Kita belajar di pondok, belajar kitab atau belajar Al-Quran itu bagian dari amal. Berbakti kepada orang tua juga bagian dari amal. Menghormati guru bagian dari amal. Itu hanya secuil. Nah, kalau kita melihat kematian, apalagi? Hai Ali,
Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Ya, makanya kita bersyukur dari sekarang. Ya, dalam arti ya di sini kita pas lihat sini. Nah, sini. Ya. Beriman kepada malaikat itu keimanan, ketaatan kepada menumbuhkan sikap hati dan jujur, mendorong berbuat baik, karena ini bagian dari amal untuk untuk apa? Yang setelah mati, dalam arti mati badan itu tertidur setelah dipanggil oleh malaikat Jibril, ya maka ditanya oleh malaikat siapa? Kubur itu. Siapa Tuhanmu? Gael. Agamamu apa Gael? Yang bisa menyembuhkan mulut. Ya. Nah, itu bagus. Kelompok 2. Ada lagi kelompok 3? Nah, apa tulisannya? Sok sebutkan. Tadi ya. Nah, apa yang dimaksud dan apa lagi? Siapa? Ya, so, enter semuanya dong. Yang keduanya, siapa itu al-maut dan mengapa Allah menciptakan al-maut? Gitu ya. Tanya video tanya. Siapa itu al-maut? Itu sandingan, istilahnya nama samaran atau wakil. Al-maut itu menjurus kepada siapa? Siapa kita al-maut? Ya kita yang tugasnya mencabut. Kenapa kan malaikat al-maut itu diciptakan? Malaikat Jibril itu diciptakan? Ya, mengapa? Mengapa jika itu apa? Saya mencari kan siapa? Yang cantik-cantik akan menjadi janda. Makanya jangan merasa cantik karena tidak ada manusia ganteng-ganteng gitu kan tadi kan ya mana ganteng nonton jangan merasa ganteng nanti akan yang kaya nah juga pakai al-maut sini kamu aja hati bawah tidak para cantik di bawah kita kan setuju dicocok dalam arti lagi apa yang harus disiapkan gitu ya mengapa makanya bagaimana harus disiapkan nah tapi dari bawah dari jawab amal soleh itu nah ya ini dengan percaya iman kepada mereka kita itu lebih hati-hati kan ya dalam dan terus mendorong berbuat baik maksudnya ya, terus jadi orang jawab jadi itu bagus.
berjuta-juta. Ada itu di sebelah manusia di Indonesia ada kan sekian juta. Bagaimana mencabutnya? Jangan jauh-jauh. Contoh di rumah deras dari sumber itu ada di sini. Kok bisa kan? Kenapa bisa? Tadi kan udah malaikat Israel itu seperti kepalanya di atas kan, di belakang. Terus apa lagi tadi? Sayapnya membentang. Setiap ujung sayapnya itu bulu-bulu, satu bulu itu ada mata, ada lidah, ada wajah, satu paket. Setiap bulu-bulu itu ada satu wajah. Dan bayangkan. Tapi secara akal logika, kayak gimana? Ya, so, kayak gimana? Itu kosan Allah. Karena kita wajib mengimani, ya, ya, gimana? Malaikat itu ciptakan dari apa? Kira-kira nggak cahaya. Coba tahunya kan terang aja kan, terang aja. Coba kalau tidak ada cahaya, itu kan? Itu salah satu contoh. Cahaya itu seperti itu kan. Coba kalau misalnya malam mati lampu, itu kan sekarang kan ya. Maka dari itu kan, itulah cahaya. Ya. Digambarkan seperti apa? Ya seperti itulah gitu ya. Contoh tadi ayam, ada kan seperti apa ayam tadi? Sok, ayo. Warnanya seperti apa ayam? Yang kamu tadi itu, merah, hitam, apa lagi? Putih. Itu kan kira-kira kan? Ya. Kira-kira. Tadi gambar tadi kan seperti sayap itu kan kira-kira membayangkan secara logika. Makanya di sanalah kekuasaan Allah. Di sanalah, ya, di sana kita wajib percaya. Ya, wong contoh ini aja nggak jauh-jauh. Karena ada wakil-wakilnya. Kepala ini ada wajah untuk melihat semua. Wah, sayapnya bagian ke bulu, sayapnya ya di bawah nih. Itu setiap sayapnya, setiap ujung bulu-bulunya ada wajah lagi. Tidak ada lagi. Ibaratnya saranya mah inilah ada asisten. Kalau kok kenapa itu ada banyak? Itu ada berapa? Ada 10. Ada apa? Aktif, malik,